warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli watsabil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan musannif hadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat hadir melaksanakan salat fardu subuh. Alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan akan segala hajat kita, menjadi sebab terampuni akan segala dosa kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ma'asyal hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil ay fit Taurah wa qulana. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada kalian wahai Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel ini
di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk berjanji. Apa perjanjiannya? Maka di sini nanti ada 8 yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, pun juga selaras dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka ini khitabnya salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan kepada kaum Yahudi. Jadi ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi yang berada di Madinah ketika itu. Ada beberapa suku Yahudi yang berada di Madinah. Salah satunya ialah ada yang bernama suku Quraisyah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika itu untuk mengingat kembali kisah ketika nenek moyang mereka, ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Agar apa? Agar jangan terulang kembali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa id akhazna, dan ingatlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Maka ada 8 perintah di sini yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Yang pertama ialah la ta'buduna illallah. Jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jangan menyembah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan beberapa minggu yang telah lalu bahwasanya setiap nabi dan rasul, ya. Setiap nabi dan rasul itu mengajarkan ketauhidan yang sama. Mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syariat yang berbeda. Nabi Musa mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengajarkan menyembah kepada Allah. Dan seluruh nabi dan rasul mengajarkan ketauhidan yang sama, la ta'buduna illallah, jangan menyembah terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya dengan beriring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, maka pengikutnya sendiri yang mengubah daripada ajaran-ajaran kitab Nabi terdahulu. Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa di dalam agama kita diyakini bahwasanya Nabi Isa hanya seorang nabi utusan Allah, seorang rasul Allah. Tetapi dianggap oleh sebagian kaum yang lain bahwasanya Nabi Isa bukan daripada seorang nabi, melainkan ia sebagai Tuhan. Melainkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi mereka sembah. Ini merupakan suatu pemikiran yang keliru sekali. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka seluruh nabi dan rasul mengajarkan ketauhidan yang sama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpikiran seperti pemahaman liberal. Apa itu? Tidak penting apapun agamanya, yang penting orangnya berbuat baik. Tidak penting apapun agamanya, yang penting dia berbuat baik. Asal dia berbuat baik, akhlaknya baik, di mata masyarakat dia baik, apapun agamanya tidak penting. Itu merupakan paham liberalisme. Artinya tidak mementingkan agamanya apa, yang penting perilakunya baik. Kita kenal di dalam Islam bahwasanya salah satu syarat amal itu diterima ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, baik itu daripada laki-laki ataupun perempuan, min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan, syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini merupakan salah satu daripada yang penting kita pegang teguh, merupakan kunci daripada surga kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka perintah Allah yang pertama, Allah perintahkan kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji, mereka berikrar kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, mereka lupa akan janji tersebut. Jadi masalah lupa akan janji ini sudah dari zaman Nabi Musa dulu. Padahal mereka sebutkan akan ikrarnya, berjanji kepada Nabi Musa akan memegang teguh apa isi di dalam kitab Taurat tersebut. Tetapi mereka mengingkari akan janjinya tersebut. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mereka mengingkari janji tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk menerima sebuah kitab Taurat. Maka Nabi Musa itu pergi tidak membimbing mereka selama 40 hari, digantikan oleh Nabi Harun alaihi salam. Maka Bani Israel ini bukannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka membuat sebuah patung sapi. Mereka membuat sebuah patung sapi yang mereka buat dari emas. Lalu mereka sembah patung sapi tersebut. Ini merupakan menyalahi daripada kajian apa yang ada di dalam Taurat, bahwasanya Allah memerintahkan menyembah kepada Allah, tetapi mereka malah berbuat syirik menyembah daripada patung sapi tersebut. Maka satu perintah Allah sudah mereka lalaikan. Lalu perintah Allah yang kedua kepada Bani Israel di dalam Taurat ialah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Maka ini sejalan di dalam kitab suci kita Al-Quran, bahwasanya Allah memerintahkan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qaulan karimah. Allah memerintahkan kepada kita, jangankan untuk memukul, jangankan untuk membentak. Ketika seorang ibu menyuruh kepada anaknya, lalu anaknya berkata uf atau suatu perkataan untuk menyela, untuk membantah suatu perintah, perkataan maka itu sudah dilarang di dalam ajaran kita agama Islam. Jangankan sampai memukul, mengucap saja tidak boleh. Itu bukti bahwasanya Islam sangat memuliakan daripada kedua orang tua. Di dalam hadis kita temukan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa yang akan saya muliakan? Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang saya muliakan? Maka Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Dan yang keempat baru ayahmu. Karena ada jasa ibu yang tidak terbalaskan, yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Ibu bisa melahirkan, seorang ayah tidak bisa melahirkan. Tidak pernah kita dengar cerita seorang ayah melahirkan anak. Tidak bisa. Seorang ibu bisa menyusui akan anaknya. Tidak pernah kita mendengar seorang ayah menyusukan anaknya, kecuali susu botol ya. Dan juga seorang ibu mengandung akan anaknya. Tidak pernah seorang ayah mengandung akan anaknya. Ibu-ibu mengetahui betapa beratnya mengandung daripada perjuangan mengandung daripada seorang anak. Ibaratnya ya, kalau seumpama kita laki-laki membawa satu buah kelapa saja, kurang lebih 9 bulan kita bawa, kemana kemari kita bawa, ke WC kita bawa, ketika tidur kita bawa, ke pasar kita bawa. Ibaratnya seperti itu, betapa berat perjuangan seorang ibu. Maka Nabi memuliakan di sini ibumu, ibumu, dan ibumu, baru ayahmu. Dan salah satu bukti bahwasanya Islam memuliakan akan seorang wanita, di dalam Al-Quran Allah abadikan sebuah surah yang bernama surah An-Nisa. Tidak ada kita temukan di dalam Al-Quran surah Ar-Rijal, surah An-Nisa yang ada. Itu bukti bahwasanya Islam, Allah, Nabi Muhammad memuliakan akan wanita,
memuliakan akan perempuan. Ada surah An-Nisa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, kata Allah memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kedua orang tuamu. Teringat akan sebuah kisah yang tidak asing lagi, kita kenal namanya Wais Al-Qarni. Suatu ketika Wais Al-Qarni ini dalam satu cerita dikatakan Wais Al-Qarni ini, dia mengatakan beliau adalah seorang sahabat. Dia mengatakan Wais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Karena Wais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Syarat daripada sahabat dikemukakan, sahabat ialah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan Muslim, wafat dalam keadaan beriman. Wais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi ada yang mengatakan ulama Wais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Pendapat yang terkuatnya. Maka Wais Al-Qarni ini hidup di sebuah rumah yang sangat kecil dengan ibunya. Hidup berdua dengan ibunya. Maka apapun keinginan dari ibunya ini selalu diwujudkan oleh Wais Al-Qarni. Apapun yang diperintahkan oleh ibunya selalu dituruti oleh Wais Al-Qarni. Maka suatu ketika ibunya ini mengatakan kepada Wais Al-Qarni, wahai anakku, ada satu permintaan lagi sebelum aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Wais Al-Qarni, apa permintaanmu wahai ibu? Aku ingin pergi naik haji. Maka ketika itu terpikirlah Wais Al-Qarni bagaimana caranya membawa ibu pergi haji. Sedangkan ketika itu Wais Al-Qarni ini berada di Yaman. Jarak antara Yaman dengan Mekah itu jauh. Memerlukan waktu berbulan-bulan berjalan kaki. Ibaratnya dari Tembilahan ke Pekanbaru sajalah. Kalau kita tempuh pakai kendaraan kurang lebih 7 sampai 8 jam. Kalau berjalan kaki ya Allahu a'lam, tidak pernah kita coba. Maka Wais Al-Qarni berpikirlah untuk membawa ibunya pergi naik haji. Maka Wais Al-Qarni membeli akan anak sapi. Apa tujuan membeli anak sapi ini? Untuk menggendongnya, untuk membawanya supaya terlatih tubuhnya kuat. Maka dibawalah anak sapi tadi turun naik gunung setiap hari. Sampai anak sapi tadi menjadi besar, menjadi dewasa. Jadi orang-orang pun mengatakan Wais Al-Qarni ini adalah seorang orang gila. Kenapa menggendong sapi? Apa tidak ada kerjaan lain selain menggendong sapi? Bukannya terbalik, sapi yang menggendong manusia, ini manusia menggendong sapi. Maka setiap hari Wais Al-Qarni ini menggendong sapi supaya tubuhnya kuat nanti ketika membawa ibunya untuk pergi naik haji. Sudah beberapa tahun dirasa sudah tubuh Wais Al-Qarni ini menjadi kuat, bisa membawa ibunya pergi naik haji, maka disitulah ia mulai berniat untuk mengabulkan apa yang menjadi hajat ibunya, membawa pergi ibunya naik haji. Dengan apa? Menggendong ibunya yang ketika itu dalam keadaan sudah tua, digendongnya dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah pun dibawa keliling tawaf 7 kali, sampai juga sa'i 7 kali. Sudah selesai ketika itu, maka Wais Al-Qarni berdoa memohon kepada ibunya supaya mengampuni akan dosa dan kesalahannya. Maka Wais Al-Qarni ini pernah suatu ketika juga ingin bertemu dengan Nabi, ingin melepaskan kerinduan kepada Nabi. Karena Wais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi. Maka ketika Wais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi, maka didapatinya di dalam rumah Nabi tidak ada Nabi ketika itu. Kemana Nabi? Nabi sedang memimpin perang ketika itu. Yang ada hanya istri Nabi, Siti Aisyah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya ada seorang pemuda yang mana namanya tidak dikenal di bumi, akan tetapi namanya dikenal di langit. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Nabi yang terkemuka
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendatangi Uwais Al-Qarni ini, maka mintalah doa kepadanya. Mintalah doa, mintalah istighfar kepadanya. Dia seorang sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar disuruh oleh Nabi kalau bertemu orang ini minta doa kepadanya. Ya, bukan mendoakan, tetapi minta supaya didoakan dan supaya diistighfarkan. Apa sebabnya? Dikarenakan Uwais Al-Qarni ini birrul walidain, baktinya kepada kedua orang tuanya sungguh sangat luar biasa. Ini suatu pelajaran juga untuk kita ya, di zaman sekarang. Betapa sulitnya kita mendidik anak kita sekarang. Nah, contohnya lah saya saja nih. Setiap hari mengajar santri atau anak-anak. Kalau kita dulu semasa lagi sekolah itu dicilingi sama guru aja takut sudah. Nah, ini dicilingi sampai terkeluar mungkin mata, ada takut juga anak tadi melihatnya. Itu na'udzubillah, sulit ya mendidik anak-anak kita di zaman sekarang nih dengan berbagai macam pengaruh yang sudah ada. Tapi dengan tidak ya meninggalkan suatu pendidikan agama kepada mereka. Wabil walidaini ihsana. Lalu yang ketiga, perintah Allah kepada Bani Israel, wazil qurbah, dan kepada kerabatmu berbuat baiklah. Jadi setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, siapa lagi yang harus kita berbuat baik? Kerabat terdekat. Ini suatu pelajaran juga kepada kita. Kadang kita berbuat baik kepada orang dulu, orang yang jauh, kekawanan dulu. Kekawanan dibayarkan di warung kopi segala macam, bagus, baik. Tetapi anak bini di rumah kelaparan misalnya. Nah, ini suatu hal yang keliru, mendahulukan orang lain sebelum keluarganya. Padahal kalau kita urutkan ya, keluarga dahulu disejahterakan, kerabat-kerabatnya dulu disejahterakan. Jadi maka itu ada suatu pendapat bahwasanya zakat mal ya, zakat mal itu lebih afdol dikeluarkan kepada kerabat sendiri. Apa sebabnya? Kalau kita mengeluarkan kepada orang lain, maka sudah kita keluarkan habis cerita. Tetapi kalau kita mengeluarkan kepada kerabat sendiri, maka akan terjalin hubungan silaturahim kembali. Akan dekat hubungan silaturahim kembali ya kepada kerabat kita tadi. Wal yatama, kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk berbuat baik kepada kaum yatim. Maka kita ketahui yang disebut dengan yatim ini ialah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan dia dalam keadaan belum baligh. Nah, kalau sudah baligh lain cerita. Siapa yatim? Bapaknya umur 50 sudah. Abahnya meninggal, dah aku nih yatim jadinya. Nah, ada lagi termasuk yatim tuh. Sudah tuha kan lain lagi. Jadi yang dimaksud dengan yatim ialah seorang anak baik laki-laki atau perempuan ditinggal wafat oleh ayahnya ya, sedangkan ia belum baligh. Sedangkan ia belum baligh. Kalau dalam bahasa kita juga yang disebut dengan piatu ialah seorang anak yang belum baligh yang ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi yang disebut yatim ini ditinggal oleh ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena ayahnya yang mencarikan nafkah keluarga buat anaknya. Maka di dalam ajaran kita, Nabi SAW pun juga memerintahkan kita umatnya Nabi Muhammad untuk memuliakan daripada anak yatim. Lihat hadis Nabi, kata Nabi, aku dengan orang yang memuliakan anak yatim di surga seperti Nabi ibaratkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Qarib, dekat Nabi dengan orang yang senantiasa memuliakan anak yatim di dunia. Ketemu anak yatim disunahkan dipusuti kepalanya. Tapi jangan hanya sekedar memusuti saja. Berhimmat mengintas memusuti pakai tangan. Dikasihlah sedikit semampu kita.
apa yang mampu kita kasih. Muliakan anak yatim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim ya. Nabi kita tidak pernah melihat ayahnya. Di umur 6 bulan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Di umur 6 tahun Nabi ditinggal wafat oleh ibunya. Nabi lahir ke dunia dalam keadaan yatim ya. Wal masakin, dan Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk memuliakan akan fakir miskin. Memuliakan akan fakir miskin juga. Dia ada perbedaan ya, di dalam bahasa. Ada perbedaan antara fakir dan ada perbedaan antara miskin. Mana yang lebih urutannya? Maka lebih di bawah dari fakir dibanding miskin. Kalau fakir ini disebutkan bahwasanya yang dikatakan fakir ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Artinya ketika ia mencari sesuatu, misalnya ia dapat seumpamanya 20.000 habis ketika itu untuk belanja. Habis fakir. Tapi yang dinamakan miskin seumpama dapat dia 50.000. 30.000 dihabiskan untuk belanja, masih ada sisa 20.000-nya. Tapi itu masih kurang dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Artinya untuk kebutuhan makan masih tercukupi. Jadi kalau dibilang urutannya masih urutannya di bawah daripada fakir, setelah itu baru miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengucapkan perkataan yang baik. Ucapkanlah olehmu terhadap manusia husna, hasanah, akan perkataan ucapan yang baik. Nah, ini menjadi pelajaran juga kepada kita semua bahwasanya ketika kita bertutur kata, maka penting bagi kita untuk memilih daripada kata-kata yang baik yang sekiranya wajar untuk kita ucapkan. Maka inilah pentingnya suatu adab di dalam bicara. Bahkan seorang ulama itu menyusun sebuah kitab yang bernama Afatul Lisan. Sebuah kitab untuk menjaga lisan ini supaya bertutur kata dengan baik. Bahkan ulama terdahulu itu tahan menutup daripada mulutnya. Untuk apa? Supaya ketika mengucapkan sesuatu itu tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali hal-hal yang baik, terkecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan juga dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kadang kan kita bepandirnya sekehendak kita aja. 3 jam di warung kopi sibuk menggibahi orang aja, membicarakan orang. Nauzubillah min dzalik ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Lalu perintah selanjutnya kepada Bani Israel, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini selaras dengan agama kita Islam, bahwasanya salat yang difardukan kepada kita dalam sehari yaitu 5 waktu. Ya. Allah alam berapa kali diperintahkan kepada Nabi Musa kepada kaumnya ini untuk mengerjakan mendirikan salat. Tapi perintah salat ini sudah disuruh kepada mereka untuk dikerjakan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikan akan zakat. Jadi ini perintah Allah, 8 perintah kepada Bani Israel. La ta'buduna illallah, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wazil kurba, dan kepada kerabatmu berbuat baiklah. Wal yatama, dan kepada yatim, anak yatim berbuat baiklah. Wal masakin, dan kepada kaum fakir miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah,
dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini 8 perintah Allah di dalam Taurat yang ditujukan kepada Bani Israel ketika itu. Lalu memasuki ayat yang ke-84-nya. Wa idz akhadna mitsaqakum ay wa qulna, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada kalian. Jadi ini masih perjanjian antara Bani Israel kepada Nabi Musa untuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji mereka selanjutnya? La tasfikuna dima'akum. Janganlah kamu menumpahkan darah kamu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sesama Bani Israel itu, ya, itu kadang kalanya mereka saling bunuh-membunuh. Sesama mereka saling bunuh-membunuh. Maka ketika mereka membunuh sesama Yahudi tadi, ya, di zaman Nabi Musa ini mereka membunuh sesama Yahudi, maka itu diibaratkannya mereka membunuh akan dirinya sendiri. Seperti halnya kita juga sebagai umat Islam, maka Nabi umpamakan seorang muslim itu dengan muslim lainnya seperti satu anggota tubuh, yang mana ketika anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh pun ikut merasakan sakit. Jari kita tergores luka, maka yang ikut sakit bukan hanya jari, keseluruhan tubuh ikut sakit. Maka seorang muslim itu kata Nabi seperti anggota tubuh, ya, sebagaimana beberapa bulan yang lalu mungkin sampai sekarang, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana kena bombardir, ya, oleh Israel ini tadi. Maka merasa sakitlah seluruh yang muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh negara ikut merasakan sakit apa yang diderita oleh kaum Palestina tadi. Maka ini selaras dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti suatu anggota tubuh, yang mana ketika satu anggota tubuh sakit, maka keseluruhan pun juga ikut merasakan sakit. Maka ini Allah memerintahkan kepada Bani Israel, jangan kamu bunuh akan saudaramu. Jadi ketika mereka saling bunuh satu dengan yang lain, maka itu seolah-olah dia membunuh akan dirinya sendiri. Seolah-olah dia membunuh akan dirinya sendiri. Makanya bahasanya di dalam Al-Quran, la tasfikuna dima'akum. Janganlah kamu menumpahkan darah akan darah kamu sendiri. Maksudnya jangan kamu membunuh akan saudaramu sendiri, karena sama halnya juga dengan membunuh diri kamu sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum. Dan jangan kamu usir, jangan kamu keluarkan keluarga kamu, saudara kamu, min diyarikum, dari rumah kamu. Artinya jangan kamu usir kaum kamu, kaum sebangsa kamu dari tempat kamu. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi itu bukannya mereka satu dengan lain itu seperti satu kesatuan, bukannya mereka bersatu, tetapi di antara mereka pun juga sama halnya mungkin dengan sebagian kaum muslimin yang ada di zaman sekarang. Ada yang saling mengejek, ada yang saling bunuh-membunuh, ada yang saling usir-mengusir. Nah, maka ini pun juga dilakukan oleh Yahudi pada zaman Bani Israel dahulu. Mereka membunuh akan saudara mereka sendiri. Mereka bahkan mengusir akan saudara mereka dari tempat tinggalnya. Maka ini Allah ingatkan, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu usir saudara kamu min diyarikum, dari rumah kamu. Tsumma aqrartum. Kemudian mereka berikrar, mereka berjanji untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum tashhadun. Dan hal mereka menyaksikan apa yang mereka ikrarkan tersebut. Mereka bersaksi.
Ini yang disebut saksi ya di dalam bahasa Indonesia. Yang disebut saksi itu ialah orang yang melihat langsung kan kejadiannya, itu yang disebut saksi ya. Ada seumpama terjadi kecelakaan ya, ada seorang yang melihat, maka orang yang melihat tadi disebut saksi, dimintakan keterangan apa yang sudah ia lihat. Tetapi kalau hanya sekedar mendengar tanpa melihat itu tidak disebut saksi. Makanya Allah memakai kata di sini wa antum tashhadun. Walhal mereka menyaksikan apa yang mereka ikrarkan. Jadi sesudah mereka berjanji kepada Allah, mereka menyaksikan sendiri apa yang mereka ucapkan tersebut. Wa antum tashhadun. Bapak Ibu masyarul hadirin wa hadirat rahimakumullah. Walaupun mereka sudah bersaksi, walaupun mereka sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka membangkang, mereka menyalahi akan janji mereka. Maka itu Bani Israel sampai ke zaman kita sekarang itu disebut sebagai kaum yang membangkang akan perintah Allah. Bahkan Allah sendiri mencap kaum Bani Israel ini hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Al-hijarati au asyaddu qaswah. Lebih keras hati Bani Israel ini, bahkan lebih keras daripada batu. Nauzubillah min zalik. Ini sebuah pelajaran bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ibrah ya, untuk mengambil suatu pelajaran dari kisah Bani Israel ini agar kita jangan menjadi sebuah kaum, menjadi umat yang membangkang kepada nabinya sebagaimana Bani Israel membangkang kepada Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan pengajian subuh kita pada subuh hari ini ada hikmah dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mungkin kiranya itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang minta maaf, minta ridha, minta halal. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.